Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu halal tahu bulan. Ntar dulu. Wal maridu, orang yang sakit. Orang yang sakit. Siapa yang sakit? Orang yang sakit. Yang sakit orang. Ya. Wal maridu, orang yang sakit. Wal musafiru, dan musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Safaran tawilan, perjalanan yang jaraknya panjang, bukan dari Sukaselamat ke Kroya, bukan dari masjid ke tempat syukur, tapi safaran tawilan, perjalanan panjang. Mubahan, yang mana perjalanannya hukumnya mubah, bukan perjalanan untuk maksiat. Atur nuwun Bu Hajah Surniah, alhamdulillah. Wong Sukaselamat kang sampun nyukani takjil, mugi-mugi ya rezekine jembar, awake sehat, keluarga sehat, benjing mlebet teng swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi, al-marid wal musafir, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan safaran tawilan, perjalanan panjang. Seberapa panjang? 16 farsakh. Orang yang sakit dan orang yang musafir boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadha di hari yang lain, wajib disaur utang puasane, dengan syarat dia melakukan perjalanan safaran tawilan minimal 16 farsakh. Berapa itu 16 farsakh? 16 farsakh itu 16 farsakh. Ya iya. Di dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Fathul Mu'in, turunannya Fathul Qarib, Safinatun Najah maupun Al-Um, 16 farsakh kurang lebih 80 kilometer. Ada ikhtilaf di sini, tapi minimal 80 kilometer. 80 kilo, bukan 80 meter. Kalau 80 meter dari masjid ke Onono, ke depan tuh. Onono. Bukan Onono ini yang punya motor tadi pulang, bukan. Itu mah Ustadz Subadiono. Anugerah nih nggak beres nih. Ya, tanya alamat di orangnya. Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan 16 farsakh minimal atau 80 km boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat diqadha di hari yang lain, dan dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat. Perjalanan yang hukumnya mubah boleh,
mau silaturahim ke rumah saudara, mubah, mahbub bahkan, bagus, maka boleh nggak puasa dulu karena mungkin memberatkan dirinya di perjalanan. Apalagi supir, nggak puasa nanti konsentrasinya hilang. Konsentrasi, terasi. Perkara sepele kalian ini disusah-susahin. Maka boleh untuk nggak puasa dengan syarat tadi, safaran tawilan, perjalanannya lumayan, dan bukan untuk maksiat. Saya ke Jakarta ngapain? Nonton konser dangdut, maksiat, nggak boleh. Kok bisa maksiat? Ya orang lihat orang goyang-goyang, ya kan? Apanya yang maksiat? Matanya. Dari mata turun ke, nggak tahu turun kemana. Ya boleh, ya. Intadarrara bisawm, kalau mendapatkan mudarat karena sebab dia puasa, yuftirani wa yaqdiyani, maka dia boleh enggak berpuasa, baik yang sakit maupun yang musafir, tapi wajib mengqadha. Ya, diqadha. Jadi kalau kita ninggalin puasa Ramadan tanpa sebab, berdosa, meskipun suatu saat nanti kita mengqadha. Yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan artinya dia tidak berdosa tatkala meninggalkan puasa di hari-hari Ramadan, tapi wajib mengqadha. Itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya kemarin sudah kita bahas, sekarang nambah lagi, wal marid wal musafir. Jadi kalau diem-diem baik, nggak ada uzur syar'i, saya besok nggak puasa, nanti juga saya qadha, kamu emang mau ngapain besok? Mau ngelamun, tapi ngelamunnya nih agak dalam, perlu tenaga. Nggak bisa itu, bukan alasan syar'i. Kalau dia memaksa nggak puasa tanpa sebab atau uzur syar'i, berdosa, meskipun dia punya niatan untuk mengqadha. Nah, bagi saudara kita yang memiliki pekerjaan berat, para petani, ya, para kuli, gimana ini, tetap niat berpuasa. Di malam hari sebelum fajar mereka tetap niat berpuasa. Adapun besok tatkala mendapati dirinya badannya lemes, kepalanya pusing, ya, mata berkunang-kunang, kuping tiba-tiba budeg, maka berbuka. Demikianlah penjelasan para alim ulama. Ini bukan kata Ang Didi. Ang Didi hanya menukil saja dari kitab-kitabnya para alim ulama. Alhamdulillah dugih mali hamba Allah, jazakumullah khairal jasa, syukran katsiran. Allahumma at'im man at'amana wasqiman saqana. Maka saudara kita yang pekerja berat tetap niatkan di malam hari puasa. Adapun besok dia puasanya kuat atau enggak, bertawakal pada Allah. Kalau enggak kuat berbuka, enggak apa-apa. Tapi nanti diganti, dicatat, dan disaur utang puasane. Ya.
Walil marid, bagi orang yang sakit, in kana maraduhu mutbiqan, jikalau sakitnya itu berkelanjutan, tarkun niyah minal lail, maka boleh yang sakitnya demikian ini meninggalkan niat tatkala malam hari. Sakitnya berlanjutan, dia divonis dokter sakitnya sebulan, maka yang sakit seperti ini boleh setiap malam gak niat puasa. Divonis dokter ndak sesengkle, mangan angel manjingnya, badan lemas, ya, sakitnya lama, nggak sehari 2 hari, melewati hitungan hari. Maka kalau sakitnya yang berkelanjutan, boleh di malam hari dia nggak berniat puasa. Salah perkiraan Anda. Wa illam yakun mutbiqan, kalau sakitnya nggak berkelanjutan, kama law kana yahummu waqtan duna waqtin, sebagaimana dia sakit misalnya sore ini kepalanya pusing, badannya lemas, tapi sejam kemudian dia sehat. Maka kalau sakitnya seperti ini nggak berkelanjutan, maka tetap malam hari sebelum fajar berniat puasa. Allah, saking pentingnya puasa ini. Ya, Hadi, kamu kenapa nggak puasa? Sukiki kita endase kayak malarang, nggak bisa. Ya, besok kaya makang boyok kilara kita kaya mah. Jangan. Ya, orang yang sakitnya nggak berkelanjutan, cuma sejam 2 jam dia pusing, badannya lemas, maka tetap di malam hari sebelum terbit fajar dia niat puasa. Nanti gimana kalau waktu pagi tiba-tiba sakit lagi, berbuka nggak masalah. Cuma nanti diqodo, dicatat, saya punya hutang puasa, ceret. Ingat-ingat itu hutang sama Allah itu. Kita hidup di dunia itu punya 2 hak minimal. Pertama, hak sesama makhluk. Kedua, hak dengan Allah. Di antaranya puasa itu haknya Allah yang mesti kita penuhi. Maka kalau meninggalkan puasa Ramadan dengan kriteria tersebut, yang wajib mengqadha, qadha. Jangan sok-sokan lupa. Ya. Jangan sampai ketemu lagi dengan Ramadan lagi. Ya. Wa illa fa'alaihi niyah. Jadi kalau sakitnya seperti tadi, cuma 1 jam, 2 jam kemudian sembuh, tetap wajib dia niyah. Itu diantara sambungan kemarin, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Sebagian mereka ada yang boleh tidak berpuasa tapi wajib
qada. Sebagian mereka ada yang boleh tidak berpuasa, tidak wajib qada, tapi wajib fidyah, bukan fitrah. Fidyah. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Maksudnya? Ya kayak menghibur gitu. Menghibur. Cuma cari hiburan sah boleh. Enggak maksudnya. Gimana? Oh begitu. Wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Jangan campur kebenaran dengan kebatilan. Dulu Ang Didi pernah mendengar cerita orang. Mungkin Ang Didi pernah menyampaikan ke kalian. Anaknya kita mah bagian telembuk ga bener. Ai bisa mengkonon bi iya. Ang ya anaknya kita mah kapa bulan Ramadan kun lembuke mari. Terus mari Ramadan mulai maning ya iya. Naudzubillah ya. Ya, jadi dia melaksanakan puasa, kewajiban puasa dia telah laksanakan. Tapi di sisi lain dia berbuat dosa. Dosanya dosa besar, maka perlu bertaubat. Maka Allah Maha Adil. Nanti di padang mahsyar ada namanya timbangan. Kalau timbangannya amal baiknya lebih ringan, dia masuk neraka. Sudah, pokoknya begitu aja udah. Ya. Ada lagi? 10 menit lagi. Apa dong? Hah? Oh, yang batalkan puasa belum dibahas tah? Oh, asap rokok batalin puasa. Asap rokok batalin puasa. Kemudian di antara kemakruhan juga kita memakai minyak wangi berlebihan ketika berpuasa. Barangkali para alim ulama illatnya adalah bau. Ya. Maka ketika berpuasa itu tidak dianjurkan memakai minyak wangi berlebihan. Ya. Pokoknya yang penting kita jangan bau ketek aja udah. Tatkala mau sholat jamaah, keteknya dibasahin gini, flap. Ya. Itu rujukannya dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, Fathul Mu'in di antaranya. Ya. Artinya ilatnya ya, meskipun bau itu tidak membatalkan, tapi pertama bau itu hukumnya makruh. Kedua, kalau berlebihan litahrim, bisa menjadi haram dan bisa merasuk ke dalam badan kita. Tapi kalau asap rokok itu khusus untuk asap rokok, para alim ulama memberikan penjelasan ijtihad, meskipun masuk dia ya dengan cara disedot maka langsung batal. Beda kalau masuknya enggak sengaja. Itu bukan asap rokok. Ang Didi bicara asap rokok dengan cara dihisap. Tapi kalau asap biasa akan batal kalau sengaja dimakan asapnya. Ada sate nih, kalian manggang sate. Itu artinya makan asap, kalian juga sama. Maka tadi jangankan asap, para alim ulama yang memberikan gambaran, memberikan contoh, memakai minyak wangi berlebihan ketika puasa itu tidak dianjurkan. Ya. Karena bau kalian ketika berpuasa itu bagaikan minyak kasturi di sisi Allah. Ada lagi? Tutup warung. Kalau itu menjadi aturan dalam satu daerah, maka aturan itu ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Ya,
sah-sah saja. Dan kalau itu menjadi kemahbuban, menjadi sesuatu yang mendorong kebaikan bagi orang-orang yang berpuasa, maka hukumnya kembali kepada dalil usul fik. Berarti kita saling menolong dalam nanti ditimbang nanti, ya. Kalau nutup warung itu menolong orang-orang yang berpuasa, masyarakat yang berpuasa semakin khusyuk puasanya, maka itu suatu kebaikan. Tapi kalau kita berada di negara atau di tempat yang minoritas muslim, kemudian kita mencoba untuk menutup mal dan lain sebagainya, habis kita digebukin. Ya. Maka kalau pemerintah itu dia punya hak untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Jadi nggak apa-apa pemerintah itu, karena dia punya hak untuk merubah kemungkaran dengan artinya membuat undang-undang yang sesuai dengan kebijakan mereka. Ya, apalagi undang-undangnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan dawuh para alim ulama. Lagi? Boleh. Mencicipi masakan boleh, tapi jangan ditelan. Tapi hukumnya makruh. Yang nggak boleh itu kalau sudah masuk jauh. Jauh itu mana kata para alim ulama di tenggorokan makhraj huruf ha. Mana makhraj huruf ha? Ha ada di tengah tenggorokan. Ha itu. Kalau sudah lebih dari tengah tenggorokan dia batal. Kalau nyicipin itu di mulut doang, maka segera berkumur setelah nyicipin, dibuang itu rasanya. Ya, itu bukan nyicipin. Ya, jadi di mulut itu batasnya adalah makhraj huruf ha kecil. Nah, ini ada di tengah. Boleh ya, tapi makruh. Hukum asalnya itu makruh dalam berpuasa ketika kita nyicipi makanan. Ada lagi? Kalau ada orang yang kecanduan rokok tuh nggak puasa gara-gara nggak bisa dengan rokok gimana? Karena ada Berdosa. Berdosa. Makanya kita ini jangan kecanduan kepada selain Allah. Paham sampai di sini? Kalau kecanduannya Allah itu menuntun kita kepada kebaikan. Tapi kalau kecanduannya selain kepada Allah, masalah udah. Masalah. Kecanduannya sama perempuan, sholat nggak khusyuk lagi. Pikirannya perempuan, hatinya perempuan, meskipun depannya Al-Quran. Kecanduannya rokok ya demikian. Stres dia kalau nggak ngerokok. Bisa ini. Ya. Segala sesuatu yang membuat kita kecanduan itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Yuk, lagi. Ini ada berapa orang, ya? Yang tadi yang puasa laki-laki berapa orang? Puasa sedina, sing puasa sedina aja goro. Hunaka soal akhir. Waktu pertanyaan Ang Didi nggak pakai mic ya, speaker, supaya membedakan antara orang yang duduk di majelis ta'lim dengan orang yang hanya sekedar mendengar. Maka orang yang duduk di majelis ta'lim dapat plusnya. Plusnya apa? Ilmu tambahan. Plusnya apa lagi? Oli berkat. Plusnya apa lagi? Namanya akan disebut-sebut di majelis para malaikat, terkenal di kalangan para malaikat. Maka demikianlah sekilas tentang
fikih puasa. Ini hari ke-9. Fikih puasa sudah selesai. Semoga kalian gak bingung lagi. Saudara-saudara kita paham mana yang membatalkan puasa, mana yang boleh tidak berpuasa kemudian diqadha, mana yang boleh tidak berpuasa tapi nanti bayar fidyah. Jangan sampai nggak paham, karena masih ada sekitar 20 hari lagi. Besoknya insyaallah diisi kajian tentang, tergantung ustadznya. Kalau masih Ang Didi masih kaitan tentang puasa. Mungkin kalau ustadz lain nanti kita musyawarah temanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.